قراءة النص المبادئ الخمسة بمشرف المراسم متابعة بكل أعضاء المراسم. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat hadir dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamu undangan disilahkan duduk kembali. قراءة النص القوانين الأساسية وتحيد الطلاب وقرار الجهاد. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ikrar Santri, dan Resolusi Jihad. Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama 22 Oktober 1945. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama
seluruh Jawa Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengobarkan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu sebelum mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut, memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya pemerintah melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia Merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nadlatul Ulama. Ikrar santri. Kami santri NKRI berikrar 1. Berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, dan berkebudayaan satu, Bhinneka Tunggal Ika. 3. Selalu bersedia dan siap siaga menyalakan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan dan berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang didasari semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Lapor, pembacaan selesai, laporan selesai. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Musyrifil Marosim. Amanat Inspektur Upacara. Tunggu amanat. Istirahat. Di depan. Bapak, Ibu, santriwati, santriwan, beserta apel dalam rangka Hari Santri yang kami hormati,
izinkan kami menyampaikan salam dan maaf dari Bapak Wali Kota Haji Faisal SKM Mars, karena pada saat yang bersamaan beliau ada agenda tempat lain dan mengamanahkan kepada kami untuk membaca sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua DPRD Kota Dumai, Bapak-bapak anggota Forkompimda Kota Dumai, para kepala organisasi perangkat daerah, pejabat struktural di lingkup pemerintah Kota Dumai, Kepala Kantor Kemenak Kota Dumai, Ketua MUI Kota Dumai, Ketua LAMR Kota Dumai, Ketua Kadin Kota Dumai, para pimpinan perbankan se-Kota Dumai, Ketua Nahdlatul Ulama Muhammadiyah GP Ansor Kota Dumai, Ketua Basnas, Basma, LAS MHC Kota Dumai, Ketua PC GP Ansor, Rektor IAIN Tapakupidin, Ketua STT, Ketua STIA Lancang Kuning, Ketua STMIK AMIK STIP Kota Dumai, Ketua Akper Sri Bunga Tanjung, Ketua DPD Apkasindo Kota Dumai, saudara panitia, Ustadz Ustazah, yang berbahagia, para santri, santriwati, hadirin undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan berkahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama di lapangan Taman Bukit Gelanggang ini dalam upacara peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kota Dumai tahun 2022. Selawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau kelak di kemudian hari kita semua memperoleh syafaat. Amin ya rabbal alamin. Mengawali sambutan ini, perkenankan kami membacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Santri Nasional di Jakarta pada tanggal 22 Oktober tahun 2022 sebagai berikut. Saudara-saudara sekalian, melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah ditetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Sejak ditetapkan pada tahun 2015, kita pada setiap tahunnya selalu rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda. Untuk tahun 2022 ini, peringatan Hari Santri mengangkat tema Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan. Maksud tema Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan adalah bahwa santri dalam kesejarahannya selalu terlibat aktif dalam setiap fase perjalanan Indonesia. Ketika Indonesia memanggil, santri tidak pernah mengatakan tidak. Santri dengan berbagai latar belakangnya siap sedia mendharmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Dulu ketika Indonesia masih dijajah, para santri turun ke medan laga, berperang melawan penjajah, menggunakan senjata bambu runcing yang terlebih dahulu didoakan Kiai Sukhi Parakan Temanggung. Mereka tidak gentar melawan musuh. Di Surabaya, resolusi jihad yang dikeluarkan Kiai Hasim Ashari membakar semangat pemuda-pemuda Surabaya melawan Belanda. Di Semarang,
ketika pecah pertempuran 5 hari di Semarang, para santri juga turut berada di garda terdepan perjuangan. Di tempat-tempat lainnya sama, santri selalu terlibat aktif dalam peperangan melawan penjajah. Pada masa ketika Indonesia sudah memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, santri juga tidak absen. Ki Haji Wahid Hasim, ayah Ki Haji Abdurrahman Wahid, adalah salah satu santri yang terlibat secara aktif dalam pemerintahan di awal-awal kemerdekaan. Dialah bersama santri-santri dan tokoh-tokoh agama lainnya turut memperjuangkan kemaslahatan umat agama di Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah, pasca kemerdekaan Indonesia, santri lebih semangat lagi memenuhi panggilan Ibu Pertiwi. Mereka tidak asik dengan dirinya sendiri, tetapi terlibat secara aktif di dunia perpolitikan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, selain juga agama. Catatan-catatan di atas menunjukkan bahwa santri dengan segala kemampuannya bisa menjadi apa saja, sehingga mengasosiasikan santri hanya dengan bidang ilmu keagamaan saja tidaklah tepat. Santri sekarang telah merambah ke berbagai bidang profesi, memiliki keahlian bermacam-macam, bahkan mereka menjadi pemimpin negara. Meski bisa menjadi apa saja, santri tidak melupakan tugas utamanya, yaitu menjaga agama itu sendiri. Santri selalu mendepankan nilai-nilai agama dalam setiap perilakunya. Bagi santri, agama adalah mata air yang selalu mengalirkan inspirasi untuk menjaga dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Menjaga martabat kemanusiaan adalah salah satu tujuan diturunkannya agama di muka bumi. Tidak ada satupun agama yang menyuruh pemeluknya untuk melakukan tindakan yang merusak harkat dan martabat manusia. Sebagai insan yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, santri selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Santri senantiasa berprinsip bahwa menjaga martabat kemanusiaan adalah esensi ajaran agama, apalagi di tengah kehidupan Indonesia yang sangat majemuk. Bagi santri, menjaga martabat kemanusiaan juga berarti menjaga Indonesia. Hadirin yang berbahagia, peringatan Hari Santri bukanlah milik santri semata. Hari Santri adalah milik kita semua, milik semua komponen bangsa yang mencintai tanah air, milik mereka yang memiliki keteguhan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, saya mengajak semua masyarakat Indonesia, apapun latar belakangnya, untuk turut serta ikut merayakan Hari Santri. Merayakan dengan cara dapat tilas perjuangan santri menjaga martabat kemanusiaan untuk Indonesia. Melalui momen upacara peringatan Hari Santri tahun 2022 ini, mari kita bersama-sama mendoakan para pahlawan, terutama dari kalangan ulama, kiai, santri yang telah syahid di medan perang demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga arwah para pahlawan bangsa ditempatkan yang terbaik di sisi Allah SWT. Amin. Saya selaku Menteri Agama patut menyampaikan terima kasih juga kepada seluruh elemen masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang hari ini sedang bersuka cita merayakan peringatan Hari Santri 2022. Mari kita kepalkan tangan dan bersama-sama mengucapkan Hari Santri 22 berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Hari Santri 2022 berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Hari Santri 2022 berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Hadirin peserta upacara sekalian, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Selamat Hari Santri Nasional. Semoga Allah SWT memberkahi dan meridhoi apa yang kita kerjakan pada hari ini dan berkenan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Dumai,
Haji Faisal SKM Mas.